kita lanjutkan lagi. Jadi setelah tadi Anda sebelumnya berhasil mengaktifkan setup password, kemudian kita masuk ke akun Peduli Lindungi. Kita ketik masuk di tms.pedulilindungi.id. Ya, di sini saya sudah ada nih. Kita masuk ke Peduli Lindungi. Nah, masukkanlah alamat email pada saat Anda mendaftar. Ya, di sini saya sudah ada. Kemudian password adalah password yang telah Anda create, Anda setup sendiri sebelumnya. Kemudian jangan lupa ini dicentang I'm not a robot. Ya, silahkan masuk. Kita tunggu beberapa saat. Kelancaran tergantung sinyal di daerah Anda ya. Baik, di sini informasi tempat. Setelah masuk ke halaman utama muncul informasi tempat, yaitu ada nama tempat, alamat, kategori, kemudian kapasitas, tenan, dan check-in point. Saya akan jelaskan mulai satu persatu untuk masuk ke halaman informasi itu isinya apa saja. Di sini informasi tempat dan nama tempat tidak bisa diedit. Kenapa? Karena ini belum ada fasilitas yang menunjang. Jadi untuk nama dan tempat adalah sesuai apa yang Anda daftarkan pada saat mendaftar di link PHRI online. Jadi kemudian untuk kategori aktivitas kita bisa pilih, ini ada dua kategori aktivitas dalam ruangan atau di luar ruangan. Untuk aktivitas hotel di dalam ruangan kita bisa klik di sini. Nih. Kalau aktivitas di luar ruangan, contohnya kalau untuk resort atau apapun, misalkan resort bisa digunakan aktivitas di luar ruangan. Itu adalah untuk tempat-tempat yang di luar ruangan. Kemudian ini ada unggah foto. Ambillah foto sesuai dengan QR yang Anda butuhkan. Contohnya misalkan hotel, fotolah hotel, tampak depan hotel. Kemudian jika ruang meeting, bisa difoto ruang meetingnya, nama ruang meetingnya. Silahkan nanti sesuai kebutuhan. Di sini kemudian diunggah dalam bentuk JPEG ya. Kemudian kecamatan kota bisa diubah ini, bisa diedit kembali. Alamat juga bisa diedit. Nah, yang penting adalah perlu diperhatikan di maksimal kapasitas pengunjung. Di sini ada bisa ditambah, bisa dikurang. Kapasitas pengunjung dihitung dari total yang masuk melalui pintu utama. Contohnya hotel ya, misalnya hotel di dalamnya ada ruang meeting dan ada restoran. Nanti dihitung 2 kali jumlah kamar. Anggap saja kita pas pada saat penuh ya. Jumlah kapasitasnya adalah 2 kali jumlah kamar ditambah kapasitas restoran ditambah kapasitas ruang meeting ditambah jumlah karyawan. Nah, kita bisa dijumlahkan di situ. Kenapa? Karena nanti semua akan melewati pintu lobby, orang yang akan menuju baik itu ke restoran ataupun ke ruang meeting. Terus kemudian kita atur radius untuk check out ya. Kita buka, klik untuk radius check out. Nah, ini sudah kelihatan, ini sudah benar di tempat yang tepat ya. Kalau posisi icon ini ya, icon Peduli Lindungi sudah berada di tempat, pada saat Anda check out pasti akan gampang. Kenapa kadang-kadang ada yang merasa
gagal dalam melakukan check out karena nih, kadang-kadang posisi di luar radius. Jadi ada yang kejadian dia tidak bisa check out, setelah dicek ternyata posisinya masih di Jakarta. Nah, itu yang harus kita ubah. Harus kita tarik secara manual nih. Contohnya seperti ini. Kita tarik saja, kita kembalikan kita taruh di tempat yang tepat. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bisa dilakukan secara manual. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Anda nggak usah takut tidak bisa merubah. Jadi bisa diubah, ditarik-tarik. Kemudian ini ada tanda plus minus 150 M. Apa sih ini? Ini adalah jarak radius untuk check out. Check out bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1 dengan scan barcode, kedua dengan cara manual, apa yang tertulis di dalam aplikasi Peduli Lindungi di HP pada saat Anda berada di dalam ruangan, nanti begitu dibuka akan ada tulisan check out. Nah, jika Anda akan check out, bisa dilakukan dengan klik tulisan check out. Yang ketiga, kalau Anda lupa, wah saya lupa nih. Nah, pada saat Anda lupa, bisa check out secara otomatis sepanjang Anda keluar dari area yang biru. Nih, ini adalah area check out ya, area check out otomatis. Jadi misalkan kita mau memperlebar area check out. Nih, contohnya nih. Ini bisa diperlebar. Diperlebar terus. Saya areanya gede. Tempat saya adalah resort. Saya mau check out. Nah, bagaimana caranya biar otomatis check out? Nah, ini ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan sesuai kondisi area masing-masing. Kalau artinya jangan sampai Anda sebenarnya masih berada di area hotel atau di area restoran, tapi secara otomatis langsung di check out kan, karena apa? Areanya kurang diperlebar. Baik. Kita kembali lagi. Jadi yang harus diperhatikan adalah untuk mengukur radius. Kemudian check-in point. Check-in point ini juga penting. Kita di sini bisa memilih check-in point-nya. Check-in point pertama adalah lobi utama. Ya. Kita tulis lobi utama, kemudian kita tandai juga. Kita cek radiusnya sudah benar belum. Sering terjadi kegagalan di dalam check-in. Ada tulisan radius terlalu jauh. Kenapa? Seperti yang tadi check out, kadang-kadang masih tertulis di Jakarta, karena ini memang dibikin di Jakarta kali ya. Jadi ada tertulis di Jakarta. Nah, itu yang harus ditarik. Jadi Bapak Ibu bisa klik ikon Peduli Lindungi ini dan bisa dipindah-pindah. Ya. Bisa dikembalikan lagi. Sampai mencapai atau sudah terletak di titik atau point of center dari QR code-nya. Sama ya. Jadi pada saat check-in yang perlu diperhatikan adalah 1, kalau check-in gagal karena radius terlalu jauh atau gagal check-in, yang perlu diperhatikan adalah HP. HP yang digunakan untuk scan QR itu adalah HP yang sudah menyala GPS-nya. Kalau GPS-nya masih mati, dia tidak akan bisa scan. Makanya harus di-on-kan dulu. Begitu sudah on, dicoba lagi. Ditunggu sejenak sampai dengan dia otomatis searching daerah, baru kita scan. Yang kedua adalah dengan merubah tanda radius. Diletakkan di tempat yang semestinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita baru ada permintaan 1 lobi, sementara tadi ada jumlah kapasitasnya ya. Kapasitas ada ruang meeting, kemudian ada jumlah karyawan. Nah, gimana kalau karyawan tuh punya akses sendiri, tidak lewat lobi? Kita bisa tambahkan di sini. Jadi kita minta ada tambahan
tambahan check-in untuk karyawan, kita tulis aja nanti staff kit. Mungkin kita bisa menambahkan pintu apapun di sini. Jadi ini ada staff kit. Kita lihat di radiusnya sudah betul atau belum. Nah, sudah muncul di sini, berarti sudah benar. Jangan lupa gunakan radius ini, diklik. Ya. Terus kemudian ternyata hotel kita itu parkir di bawah, yaitu di basement. Gimana caranya? Jadi kalau ada tamu turunnya di basement dan dia naik melalui pintu basement menuju ke lobby, berarti kan harus ada tambahan, nggak mungkin tamunya harus memutar kemudian baru lewat lobby ya. Kita bisa tambahkan di sini untuk basement kit ya. Kita tambahkan di sini bisa. Di basement gate ya. Ini adalah untuk pintu gerbang bagi tamu yang turun di basement kemudian mau menuju ke lobby. Kita bisa ditambahi ya. Kemudian kita cek untuk radiusnya sudah betul. Oke, kita klik gunakan radius ini. Baru kemudian kita submit. Lanjutkan. Sudah deh, kita sekarang punya 3 check-in point, tadinya hanya 1 lobby kemarin, sekarang kita sudah tambah staff kit dan basement kit. Nah, kemudian bagaimana cara mendownload? Kita klik download poster QR, kemudian kita pilih check-in point-nya. Coba kita lihat ya, staff kit. Kita lihat di staff kit. Kita pakai bahasanya, mau pakai bahasa apa, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia aja. Kemudian jenis poster yang diinginkan, ini ada 3 jenis. Kami sarankan kita pilih pada saat mendownload adalah poster A3 dan atau A4. Karena apa? Karena biar lebih cepat. Kalau yang ini dan ini A6 itu nanti akan lama sekali. Kita ambil contoh poster A3 atau A4 ya. Kemudian kita download. Cepat sekali. Jadi kecepatan tergantung sinyal yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lihat